Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Qala innahu yaqulu innaha بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Kalau kisahnya adalah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Jawabannya apa? Atattakhiduna hujwa? Ya, apakah kamu memperlakukan kami secara kalau kata kita bercanda nih gitu ya. Masa Allah nyuruh motong ya, bakar. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah ya, untuk menjadi orang-orang jahil, ya, orang-orang yang berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lalu mereka berkata, qalu ud'u lana rabbaka. Mereka berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu agar Tuhan itu menjelaskan kepada kami sapi apa mahi ya. Lalu dapat jawaban Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha. Berkata Nabi Musa bahwasanya Allah berkata innaha baqarah ya, innaha baqarah. Bahwasanya innaha baqaratun safra la faridu wala bikr ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya, mereka memohon ya, agar Allah ya,
menjelaskan kepada kami, menerangkan kepada kami mahi, ya, betina sapi apa, sapi betina apakah itu. Lalu Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwasanya yaqulu innaha baqarah la farid, yaitu sapi betina yang tidak farid, ya, tidak tua, tidak apa, ya sudah tua, ya. Wala bikr, dan juga tidak tua dan juga tidak muda. Bikr itu ya gadis, tidak tua dan tidak muda. Awanum baina dzalik, ya, pertengahan di antara itu. Faf'alu ma tu'marun, kata Nabi Musa, udah kerjakan saja apa yang diperintahkan. Nah, kemudian qalu ud'u lana, masih bertanya lagi. Qalu ud'u lana, ya. Maka mereka mengatakan, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Tuhan kamu menerangkan ma launuha, apa warnanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra, ya, baqaratun safra faqi'u launuha. Mereka berkata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka bertanya, ya, mereka berkata, mohonkanlah, ya, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu agar menjelaskan apa warnanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Ya, Nabi Musa menjawab, sungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Paqi itu kuning apa ya, paqi itu kuning banget, kuning tua, ya, kuning tua warnanya. Launuha faqi'ul launuha, kuning tua warnanya, tasrun nadirin, ya, yang menyenangkan orang yang melihatnya. Masih dijawab lagi, qalu, mereka berkata lagi, ud'u lana rabbaka, mohonkan untuk kami kepada Tuhanmu, yubayyin lana, agar Allah menerangkan kepada kami, mahi, ya, kuning yang bagaimana itu. Innal baqara tasyabaha alaina, karena sapi-sapi betina itu banyak yang sama, ya, mengelirukan ke atas kami. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, ya, sesungguhnya kami insyaallah, ya, semoga, ya, jika Allah menghendaki, ya, lamuhtadun, dapat petunjuk, ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulu tusirul arda wa la taskil haras. Ya, lalu dijelaskan lagi, katanya warnanya banyak yang sama begitu. Minta dijelaskan lagi, maka akhirnya Allah menjelaskan. Nabi Musa berkata, qala innahu yaqulu, Nabi Musa berkata bahwa Allah berkata, innaha baqarah, adalah sapi betina yang la zalul, belum pernah dipakai untuk membajak tanah, meluku, ya. Zalul, membajak tanah, meluku.
la zalul tusirul arda, dan tidak pula zalul itu sebetulnya sapi betina yang lemah gitu. Artinya yang belum pernah tusirul arda gitu. Belum pernah mengairi tanaman, ya, membajak tanah. Belum pernah digunakan untuk tusirul arda, membajak tanah. Wala taskil hartha gitu. Dan juga tidak pernah dipakai untuk ngairin tanaman. Musallamatun, selamat, enggak ada cacatnya. La syiyata fiha, ya, enggak ada belangnya juga. Akhirnya jawaban Allah banyak, kena nanya melulu gitu. Maka dalam Al-Quran itu Allah melarang kepada bangsa Israel bertanya, la tas'alu an asya in tubda lakum tasukum gitu. Kalau mendapat perintah dari Allah jangan ditanya-tanya, apa yang kamu paham lakukan. Karena kalau ditanya, nanyanya itu bukan untuk, yang dilarang itu bukan bertanya ingin tahu, tapi bertanya ya, untuk beralas-alasan agar enggak jadi gitu perintahnya. Itu yang dimaksud la tus'alu an asya, ya. In tubda lakum la tas'alu an asya in tubda lakum tasukum. In tubda lakum tasukum. In tubda lakum, jika diterangkan, dijelaskan, itu akan tasukum, ya, memperburuk kamu, menyulitkanmu. Nah ini kan Nabi Musa berkata bahwa Allah memerintahkan kamu agar menyembelih sapi betina. Wah, ente bercanda ini, apakah kamu menjadikan saya tempat objek perolok-olokan gitu. Ya. Maka Nabi Musa menjawab, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ya. Lalu mereka berkata, qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Coba tanya Tuhan, ya, sapi yang mana nih? Yang seperti apa? Akhirnya dijawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr. Enggak tua, enggak muda. Awanum baina dzalik, sedang antara keduanya. Udah segera fa'alu ma tu'marun, laksanakan. Nanya lagi, qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, warnanya. Dijawab lagi, baqaratun safra'u faqi'ul launuha, kuning dan pekat kuning. Yang menyenangkan orang yang nazirin, yang melihat. Nanya lagi, qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alaina. Coba tanya lagi, banyak banget sapi yang begitu tuh gitu. Lalu karena banyaknya bertanya, akhirnya Allah menjawabnya, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalul. Yang tidak dipakai untuk membajak, tusirul ardo, membajak tanah. Wala taskil haras, nyiramin tanaman. Musallama, yang enggak ada cacatnya. Ya, kemudian la syiyata fiha, tidak ada belangnya. Qalul ana ji'ta bil haq. Ya. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Lalu mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Ya, kemudian mereka menyembelinya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ya. Coba kalau waktu pertama Allah nyuruh Allah nyuruh menyembelih sapi, sembelih aja udah, itu enggak ada yang tua, enggak ada yang muda, enggak ada yang warna ya kuning, enggak. Itu kena nanya lagi akhirnya. Ya. Akhirnya sapi yang susah nyarinya tuh. Ya, harus enggak pernah dipakai bajak, ya kan, enggak semua sapi itu dimanjakan. Ya, dan enggak semua sapi itu cacat. Selamat, tidak cacat. Dan tidak semua sapi itu belang.
Baru dia bilang qalul al'ana ji'ta bil haq. Ya sekarang ya kamu telah menerangkan, artinya telah mendatangkan yang benar. Ya, maka fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Baru mereka nyembelih, hampir ya, wa ma kadu yaf'alun, hampir tidak menyembelih, artinya susah nyarinya. Itu makna yang nasi, yang makna teks ya, yang sebenarnya. Kemudian tafsir isyarinya apa? Idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Apa baqarah itu? Hiya an-nafsul hayawaniyah. Ya. Allah memerintahkan kita untuk membunuh nafsu dalam diri kita. Wa dzabhuha qam'u hawaha. Menyembelihnya dengan apa? Dengan mengekang hawanya. Apa hawa itu? Mailun nafas. Ghayatun nafas. Ya. Orang mungkin melakukan sesuatu dengan nafsu, tetapi tujuannya apa? Ya, tujuannya Allah. Ya, maka itu dinyatakan bahwa perbuatan dia mulia, baik, padahal dengan nafsu. Ya, artinya setelah sesuai dengan syariah ya. Ini kita bicara orang melakukan kebaikan, amal soleh. Jika tujuannya bukan Allah, maka berarti tujuannya hawa. Hawa ini istilah yang artinya ibarah an ghayatin nafs. Istilah yang menjadi tujuan nafsu. Orang misalnya menulis buku ya, tentang dakwah. Nah, tujuannya nyari nama, itu namanya hawa. Nulis buku bagus, tetapi ternyata perbuatan baik itu bi ahwaihim, dengan hawa. Tapi kalau memang murni dakwah untuk menyampaikan amanah ilmu, karena dia punya ilmu, maka dia menulis agar orang tahu, maka itu tujuannya Allah. Jadi hawa itu sering dianggap ya, lawan daripada Allah. Jika tujuannya Allah, maka itu dianggap perbuatan yang mulia. Ya. Kalau Imam Ibn Taimiyah menyandangkannya hawa dengan syariah. Ya, kalau tujuannya syariah, maka itu benar, tapi tujuannya hawa tidak benar. Orang menerangkan ayat Al-Quran, ayat hadis, mentafsirkan, tapi tujuannya adalah untuk menjadikan dalil akan kebenaran dia. Ya. Dia melakukan sesuatu yang keliru, tetapi dia bela diri dengan dalil. Ini namanya menafsirkan dengan hawa. Ya, nafsir bi ahwaihim. Jadi hawa-hawa itu kalau berbuat buruk ya memang udah hawa nafsu ya. Perbuatan buruk ini digunakan oleh orang sufi hawa sebagai lawan Allah, itu masalah ghayah. Ya. Orang berdakwah, ya, jika murni tujuannya
mencari ma'isyah, hidup, itu hawa termasuknya. Ya, kalau murni itu. Ya, orang jadi guru misalnya. Kalau tujuannya finansial bukan intelektual, gitu, itu hawa. Ya, kalau memang dia secara jujur, ya, saya anggap mengajar ini di sekolah misalnya sebagai pekerjaan, bukan sebagai dakwah. Ya udah, berarti itu bukan ibadah, gitu. Mendingan begitu. Tapi kalau dia merasa ibadah ngajarin orang, tapi tujuannya murni finansial, maka itu hawa. Nanti dia merasa benar padahal tidak, merasa dekat padahal jauh, merasa diterima padahal ditolak. Kalau dianggap itu adalah mata pencarian, karena ini mendukung biaya hidup untuk keluarga dan anak, maka baru jadi ibadah karena untuk nafkah, gitu. Ya. Karena terkadang orang ngajar itu kan sebetulnya masalah intelektual. Mestinya semua guru-guru itu ya semangat keilmuan tinggi, meningkatkan taraf intelektual dia ya, dengan membaca, meningkatkan artinya identifikasi diri dalam ilmu pengetahuan apa semua. Karena ketika seorang guru tidak punya semangat keilmuan, habis ngajar itu udah kayak habis kerja di PT, udah ngejoprak aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau memang hubul ilm, nggak ada capeknya. Ya. Ilmu itu teman yang paling menyenangkan di saat dia diisolir orang, ditolak orang, dijauh orang. Ilmu itu adalah teman yang menyenangkan. Gitu. Nah, saya ingin nerangkan hawa itu di mana letaknya. Kita lihat ibadah, ya, kelihatannya ibadah, gitu. Kita menganggap itu ibadah, tetapi ghayahnya adalah ya bukan lillah, ghayahnya bukan Allah. Maka berarti dia hawa, meskipun yang dilakukan adalah perbuatan yang baik. Kalau perbuatan buruk ya nggak usah dibahas, hawa apa Allah, itu udah pasti hawa, gitu. Ini ketika ya. Nah, maka seperti ini, sembelihlah antasbahu baqarah, nafsu hayawaniyah. Menyembelihnya dengan apa? Qam'u hawaha, mengekang hawanya. Ya. Kita memberi kepada orang, pengen banget nafsunya dapat bagiannya apa? Dikata dermawan lah, ya, dianggap memberi, maka orang banyak memberi, menghina kepada orang yang menerimanya, merendahkan kepada orang yang menerimanya. Itu hawa. Mestinya orang punya ilmu, ada yang ngajar, ada yang ngaji, itu berterima kasih karena Anda telah ya, memberi kesempatan saya untuk mendapat pahala. Gitu. Seorang yang taat, ya, mencari orang-orang yang maksiat untuk dibimbing, ya, karena ada amanah itu. Ya. Sebetulnya kenapa orang sekolah cita-citanya mendapat ijazah dan kemudian bekerja? Padahal itu bukan cita-cita. Ya, itu keperluan. Hanya perlu melakukannya lillah, sudah. Jangan karena itu. Siapa tahu habis sekolah tinggi malah jadi petani, nasibnya. Ya. Salahnya itu dijadikan tujuan, itu hawanya. Padahal itu adalah satu kewajiban. Jangan dibahas ya karena Allah tapi juga pengen duit. Ya, Allah ngasih rezeki nggak dipengenin juga. Buktinya Allah mau ngasih, nanti Allah hadirkan keperluannya. Ya, punya anak, punya bini, itu kan
Ya, dan itu jalan ibadah gitu. Memang tipis bedanya itu antara lillah lil hawa. Tipis. Ya. Kalau lil hawa karena beriktimad kepada perbuatan amal, bukan beriktimad kepada Allah. Maka kalau mengalami kesulitan, ya, merasa gerah, merasa ya udahlah, gua ngajar juga tapi nggak dihormatin juga sama orang tua. Wah ini kan kacau. Nah, itu hawa. Tapi kalau lillah, ya, orang mau ngapain, emang gua melakukannya untuk eluh kan gitu. Ya bahkan dia menerima kritikan itu ya sebagai bentuk sugesti untuk melakukan perubahan. Itu hawa yang dimaksud. Alladzi huwa hayatuha wa man'uha an af'alihal khassah biha ya, bi syiprati sikinir riyadah. Ya. Zabhuha mengekangnya, menyembelihnya dengan mengekang hawanya hawa. Ya. Yang mana ya, hawa itu kehidupan nafsu. Dan juga menyembelihnya itu dua. Pertama mengekang hawa, di mana hawa itu adalah hayatuha, ruhnya nafsu. Karena kalau orang berbuat baik, hawanya dapat hidup lagi, dapat makanannya. Gitu. Ya. Maka di dalam tasawuf itu kenapa ada farah, ada gembira dengan berqasidah, agar nafsu dapat tapi tidak keluar dari hudur dan adab. Gitu. Coba kalau misalnya mendengarkan lagu rock, lagu pop, lagu dangdut, lagu jaipong, lagu ya, mungkin kata-katanya menunjukkan nafsu, syahwat. Nah ini gitu. Nafsu dapat makanannya. Apabila dapat makanannya, maka kehidupannya. Yang paling licik nafsu itu mendapatkan makanannya dari perbuatan baik. Gitu. Bahkan itulah kenapa orang beribadah tidak merasakan lezat. Malah yang ada berat. Ya, kayak sholat kan nggak berhenti sholat, nggak berhenti ngomong sholat lagi ya. Sampai kapan kita nggak sholat ya, gitu. Karena nggak merasakan nikmatnya, lezatnya. Kayak orang ngaji nggak pengen ngaji mulu ya, gitu. Lah kalau yang hubul ilm, ya, ya untung ya, saya ditakdirkan juga nggak sebulan ada di sini. Kalau sebulan ngaji terus bubar. Ya. Itu gue ada aci embit. Ya. Tahu embit? Nah, karena tarbiyah itu berbeda ketika murid itu ada duduk di asrama, itu mesti setiap hari itu. Tapi ketika muridnya ada di ya, pesantren kehidupan gitu, ya, yang petani, yang pedagang, yang guru, yang itu, maka itu mesti dijadikan oleh dia ibadah karena Allah, maka dia akan mendapatkan anwar. Ya.
Ngajinya nggak boleh setiap hari tuh, kalau setiap hari bubar kerjaannya. Ya, hanya perlu ditaujihat, membetulkan kembali hatinya kepada Allah. Nah, seorang salik mesti menyadari bahwa dia sedang membetulkan hatinya lillah, sebagai apapun dia. Dan Al-Imam Asy-Syadzili tidak seperti Sidi Abdul Qadir. Memang dia mukim, tinggal di tempat, punya asramanya. Nah, Imam Asy-Syadzili asramanya adalah alam semesta ini. Dia tidak menetap di satu tempat. Boleh jadi berpindah-pindah. Maka beliau selalu bilang, saluni qabla an tafqiduni, katanya. Ayo tanya cepat, artinya tanya saya, ambil manfaatnya ya, sebelum saya pergi dari sini, gitu. Sebelum kau kehilanganku. Selalu Imam Asy-Syadzili itu berkata begitu, saluni qabla an tafqiduni. Ya. Dan yang kedua, menyembelihnya itu man'uha an af'aliha al-khasah, mencegah hawa nafsu itu dari perbuatan khususnya. Apa perbuatan khususnya itu? Yang disebut huzuz, bagian dia. Ya, tergantung apa maksiat, apa ibadahnya. Ya. Bisyaproti sikin, dengan mata pisau. Syapro itu pisau kan ada tajamnya di situ. Ya. Apa pisaunya? Ar-riyadah. Jadi ar-riyadah kasikin, kasyafroti sikin. Riyadah itu diumpamakan seperti mata pisau. Maka mencegahnya dengan riyadah, itu mata pisaunya. Ya. Kalau saya melihat riyadhah itu pola hidup, ya. Pola hidupnya ya, tertib, teratur. Makannya jangan makan apa baik, waktu kapan baik, ya, terus ya, berapa piring baik, banyak baiknya. Ya, waktu kapan baik, terus makan apa baik. Ya. Rasulullah SAW kalau disuguhin makan, ya, banyak macam-macamnya, makanya ada kul mimma yalik, gitu. Ya, kalau udah duduk lalu di depannya ikan, meskipun pengen daging jauh, udah makan ikan aja. Tidak makan to'am ala to'am. Ikan, ayam, daging, tempe, tahu itu namanya. Itu. Ya, tapi tradisi kita tempe tahu bukan lauk, ya. Ya. Kerupuk bukan lauk, sayur asem bukan lauk, lalap sama sambal bukan lauk. Apa lauknya? Lauk mah ikan, ayam, daging. Ya. Itu susah menghilangkan kebiasaan makan apa baik ada tuh. Ya mungkin. Ya, alasannya dari satu sisi, tamu ini takut nggak makan daging kan ada ayam, gitu. Takut nggak makan ayam, ada ikan. Makan semuanya. Nah, makanya dari sisi tamunya itu makannya to'amin wahid. Ya, kul mimma yalik itu juga banyak isyaratnya. Satu makanan jangan banyak macamnya.
dan makanan yang paling dekat dengan. Saya ada nanya dengan seorang profesor ya. Ya, saya ketika ketemu seorang profesor, dia pakar genetik. Saya bilang, saya punya 3 pola cara makan sehat, kata saya. 1, 2, 3. Ada lagi nggak dok? Ada. Apa? Genetik katanya. Jadi dites DNA-nya itu, lalu disesuaikan dengan makanan yang tepat dengan genetik, itu akan memelihara kesehatannya dan secara medik memperpanjang umur. Nah, orang kalau makan apa baik itu umurnya pendek. Ya, secara medis loh, kalau umur makan Allah, la mauta illa bil ajal. Atau mungkin meskipun hidup mati gitu. Kan darah itu ada aktivitas darah itu ada umurnya. Gitu. Orang umurnya 25, mungkin beban makannya dan lain sebagainya itu darahnya 50 tahun. Nah, ada yang 50 tahun, 60 tahun darahnya 20 tahun. Nah, ada yang 80 tahun darahnya 17 tahun. Masih muda, kena pemeliharaan makanan, pola hidup lah. Saya ngebayangin orang dulu itu kan makanannya bagus. Panas udah tua kuat. Ya, sekarang kan umur 40 itu sudah tebokannya banyak banget penyakitnya. Ya. Karena nyelenginnya lagi muda. Rajin. 40 tahun nebok udah. Ya, saya membayangkan Ki Jahari itu nikah yang ke-5 kali dan punya anak 7 dalam umur 80 lebih. Kan berarti darahnya muda itu. Ya, sekarang umur 50 tahun lungsek udah. Pas mau kawin lagi kata bininya emang kuat kata gitu. Ya. Iya, kalau udah lungsek. Itu semua dari usia darah itu. Itu makanan. Ya, to'am ala to'am itu memang bahaya. Nah, saya nyari dalilnya tuh. Ada dalilnya nggak, Prof? Gitu. Ada dalilnya adalah medis, bla 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 bla. Ya. Rupanya saya melihat kul mimma yalik. Ya. Makanlah dengan yang paling dekat dengan kamu. Ya, dekat itu kan umum, termasuk dekat secara DNA. Dan ada dokter meneliti makanan Nabi. Nabi makan ini, terkadang dicampur ini dengan ini. Begitu dites secara kesehatan, ternyata ini campuran yang baik. Ada kan kita sering dengar orang habis makan ini sama itu kemudian drop. Rupanya nggak sesuai dengan genetiknya. Makanya jangan apa baik. Habis makan rujak kepanasan minum es, habis minum es, terus minum kopi, habis minum kopi. Wah, itu. Ya. Kenapa? Karena mumpung ada besok-besok. Ya. Itu riyadhah itu saya memahaminya pola makan. Saya pernah nyuruh anak saya coba tulis berdasarkan medis campuran makanan mana yang boleh dan tidak boleh. Gitu.
Nah ketika disusun lalu saya pergi ke kehidupan Nabi, Masya Allah. Ya. Tinggal tes DNA tuh, karena mahal untuk mengetahui makanan. Lalu saya tanya, ada lagi nggak? Ada. Antum kan suka pergi-pergi ke tempat ke negeri ke negara kan iklimnya kan berbeda. Tentu makanannya berbeda katanya. Orang laut ikan, orang gunung ayam kan gitu. Ya, orang di tengah-tengah apa baik kan gitu. Ya, artinya bahwa tubuhnya memang sudah hidup di iklim itu, maka sesuai dengan makanan itu. Jadi kalau pergi ke tempat lain yang makanannya berbeda, jangan langsung makan. Gitu, karena akan meletihkan darah itu. Kan hidup ini kan darah. Ya. Jadi setelah berapa hari baru makan makanan setempat? 2 atau 3 hari sesuai jama qasar katanya. Lah kita ke situnya cuma sehari lah, kagak makan pisan bareng. Mampirnya cuma seharian. Saya nggak ada makanan yang saya nggak suka. Kalau pergi ke negara manapun saya cari makanan di situ dan saya suka. Nggak ada sampai hari ini lidah saya belum ketemu ada makanan yang nggak suka. Di India bukan gak suka makan, aduh ya ngeri benar. Air aja air minum warna air kali kan ngeri itu. Ya. Itu mungkin di wilayah yang bukan muslim ya. Ya. Jadi banyak kotoran Tuhannya di pasar-pasar di mana. Qalu atattakhiduna huzwa, ya, mahzuwan bina, kamu memperolok-olok kami katanya. Wa tastakhifuna linuti'aka wa natasakhkhara laka kama jaa fi haqqi fir'aun fastakhaffa qaumuhu fa'ata'u. Ya, lalu qalu atattakhiduna huzwa, ya, kamu memperolok kami, ya mestinya kamu ringankan kami agar kami mentaatimu, ya. Wa tastakhifuna linuti'aka, ya, wa natasakhkharu laka, ya. Agar apa? Agar kami wa natasakhkhara laka, agar kami mentaati kamu. Dan apa natasakhar dan kami linuti'uka, agar kami mentaati kamu. Wa natasakhar yaskharu, nah, dasarnya dari sakhara, ya, yaitu menghina, ya, merendahkan. Sakhir, mengejek, mencemoohkan kamu. Sebagaimana yang datang pada hak Fir'aun, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Coba kayak Fir'aun, ya, dia memudahkan, meringankan kaumnya, maka taat. Jadi orang kalau diperintah seperti terjadi di zaman menyembelih kambing ini, mereka nanya supaya diringankan. Begitu juga orang ketika mujahadatun nafas, jangan maunya yang ringan-ringan, gak mau berat. Makanya kan definisi tarekat itu, ya, at-tariqatu hiya marasimullah at-taklifiyah asy-syar'iyyah. Marasim taklifi, jalan taklif menurut syara, bila ruhosin, katanya begitu.
ya, tanpa ada rukhsah, ya, tanpa ada keringanan, kemudahan. Karena melawan hawa nafsu itu nggak ada kompromi. Nafsu itu jangan direspon, saya respon gitu. Sekarang, nanti baru saya tinggalin. Jangan. Tetap lawan, gitu. Itu namanya bila rukhsah. Bukan rukhsah syariah. Ya, itu rukhsah syariah, bahkan kalau Imam Abu Hanifah mengatakannya wajib. Ya, wajib menjalani rukhsah. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya. Tidak mungkin aku melakukan perbuatan orang-orang bodoh. Tidak mungkin aku termasuk orang-orang bodoh. Aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang bodoh. Apa? Karena al-istighfar, merendahkan, wal istihza, bercanda, wa talabut tara'us, dan aku ingin minta menjadi pimpinan. Itu fi'lul juhal, itu perbuatan orang bodoh. Berarti wa natasakhkhara laka itu kami tunduk kepadamu, begitu ya. Natasakhkhar itu kami jadi tunduk kepadamu. Kamu jangan keras-keras dong, jangan tinggi-tinggi dong, gitu. Jangan berat-berat dong, ringanin agar bisa saya taatin. Agar saya bisa tunduk kepadamu kayak Fir'aun tuh, memudahkan ya kepada kaumnya, maka mereka pada taat. Mereka menyangka Nabi Musa datang membawa ayat-ayat perintah Allah, ya, lalu memerintahkan orang, dianggap dia ingin jadi pimpinan. Ya, orang kan ingin menjadi pemimpin, maka dia melakukan hal-hal yang bersifat perintah. Itu dianggapnya Nabi Musa mau melakukan itu. Maka kata beliau al-istighfar, meremehkan orang, wal istihza, mengejek, memperolok-olok orang, wa talabut tara'us, ya, meminta ya, jadi pimpinan, huwa fi'lul juhal, itu perbuatan orang bodoh. Qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana mahi, ya, ay sallana rabbak mahi, ya, coba tanya untuk kami tuh Tuhanmu apa itu? Innaha baqaratun farid ila farid ay ghairu musinnatin, tidak tua, li zawal isti'dadiha wa rusukhi tiqadiha wa darawatiha bi'adatiha, ya. Tidak tua. Kenapa? Karena kalau tua, ini bukan bicara sapi nih, apanya? Isarahnya, ya, bicara orang yang punya nafsu itu. Jangan terlalu tua, karena hilang keistidadannya, ya, hilang persiapan diri untuk menerima madad, untuk menerima anwar, untuk menerima asrar, ya. Dan hilang juga rusu wa rusukhi i'tiqadiha, dalamnya i'tiqadnya, wa darawatiha bi'adatiha, dan darawahnya. Hilangnya istidadnya, hilangnya dalam akidahnya, dan hilangnya dorawahnya. Dorawah ini ketajamannya,
keberaniannya, ya, ketajamannya. Bi'adatiha, dengan adat kebiasaan tua. Artinya orang melakukan mujahadah itu jangan nunggu tua. Saya ketemu dalil secara isyari ini ya. Karena memang rata-rata kalau lihat sejarah orang menanamkan ketasawufan itu, kalau secara teori mereka menanamkan ketasawufan itu rata-rata umur 14 tahun. Adapun takdir seseorang udah alim baru masuk tasawuf itu lain. Ya. Itu. Kan orang ini ceritanya, orang tuh disuruh melawan hawa nafsu, nggak mau. Ya tadi jangan makan ini, jangan makan itu dianggap bercanda begitu. Ya. Riyadhah lah, riyadhah. Itu dianggap istighfar, dianggap istihza, mengejek, memperolok. Malah akhirnya nanya, coba jelaskan bagaimana mujahadatun nafas. Gitu. Ya, mujahadatun nafas itu jangan nunggu tua, gitu. Karena tua itu persiapannya lemah. Ya udah tua. Ya, kama qila as-sufi ba'dal arba'ina baridun. Sufi setelah umur 40 tahun barid. Apa barid itu? Sudah sejuk gitu, enggak hangat, enggak. Ya. Enggak. Imam Syazili aja dia sebagai mursyid dalam usia 30-an lebih. Imam Junaidi 21. Ya. Imam Sya'rani alim banget itu umur 25. Ya. Wala bikr ay pityah, pitiyah juga tidak muda, likusuris tidak dia, karena muda juga lemah kesiapannya. Amma yuradu minha, dari apa yang dimaksudkan jiwa itu, ya. Wa asruh ihtimaliha, dan berat menanggungnya, liriyadhah, untuk melakukan ribadah, li ghalabatil quwat tabi'iyah wa quwwatiha fiha, karena dominasi kekuatan tubuhnya, kekuatan tabi'ah badannya, karakter badannya dan kekuatannya masih dominan. Ya, anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun sebelum balik lah, itu kan cahaya akalnya belum terbit, ya, belum tamyiz, maka hidupnya murni tabi'ah, murni. Tetapi banyak, ya ada juga yang masih kecil. Imam Syazili kan 5 tahun. Imam Abdullah Sahal At-Tusturi juga 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun, dan sudah hafal Quran. Gitu. Maka nggak ada kan peraturan orang bertarekat itu umur berapa. Namun kalau dari ayat ini, jangan tua banget, jangan bocah banget. Kalau tua, lemah istidadnya, kesiapan untuk menerima tarbiyah. Kalau muda, ya dia kurang mampu istidadnya, merasa berat untuk menanggung riyadhatun nafs. Ya kan, kalau belum balik nggak ada pengaruhnya mau makan banyak juga, karena memang nggak makan juga memang hidupnya dengan tabi'ah jasadnya, dengan nafsunya. Makanya ada burdah itu kan, an-nafsu katifl gitu. Nafsu itu kayak bocah. Kalau pengen diturutin, ya, nah, akhirnya nambah lagi besok. Kalau di stop, berhenti. Itu saya begitu dengar dulu artinya dengar
Burdah itu saya coba di anak. Ya. Orang tua kan kalau lagi nyapih anak, bapaknya itu ngebawa anaknya naik sepeda kemana-mana, itu capek. Ya. Saya prakteknya udah jangan disusuin. Kalau ibunya nggak tega, anaknya kasih orang, 3 hari ambil, selesai. Dan saya praktek itu dari anak pertama sampai anak ke-12. Ya, saya praktek begitu, bener. Nah ini mah mau disapih 10 hari, 2 minggu. Bapak ibunya ninggalin, udah kewajiban ngurusin itu aja. Ya, sebetulnya yang bikin labil anak itu nggak bisa ninggalin, nggak bisa disapi, itu perlakuan orang tuanya. Ya, baby itu 3 hari aja dijauhin susu, berhenti udah. Ya, anak yang ke-12 pas haji terpaksa tuh ibunya ninggalin 20 hari. Ya. Pulang ibunya masih pengen nyusuin, dijajal-jajalin nggak mau. Ya. Nggak mau. Kayak Pak Awadaha Abu, Abah, sebab tergantung kebiasaan. Ini enggak, anaknya supaya lupa dibawa main, malam-malam nih, ayo digendong. Ya. Ada penyakit baru apa? Kalau kata orang kampung, bau tangan. Ya. Kalau nggak digendong, nangis, udah nangis. Ya. Meninggalkan kebiasaan itu susah. Maka saya tuh paling marah tuh orang tua, baby, artinya anak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Sebelum 7 tahun dah. Anak kepengen, ya, kata orang tua, enggak, jangan. Nah, terus nangis, baru dikabulin. Wah itu, ya, itu pembentukan jiwa yang paling buruk. Kata Nabi, kalau kamu mengatakan kepada anak ini korma padahal bukan korma, kamu telah mendidiknya dia menjadi seorang pendusta. Banyak tuh orang tua kita mau tidur, ada kucing, ada anjing. Oh, ternyata tidak baik, tidak dosa, tapi ya merusak pendidikan jiwa. Dulu saya punya anak 1, sedang permulaan tuh nerapin begitu, pulang ke sini Asma, ya. Lalu minta ini, ngomong sama saya, jangan, itu makanan gak enak, nanti kita beli yang bagus. Ya udah, nangis tuh, saya biarin. Ya. Begitu saya tinggal pergi, rupanya ya, orang di kampung kita ini, ada apa emang itu nangis-nangis, ada itu, beliin cuman segitu, bukan cuman segitu, gitu. Emang minta mobil, lah minta makanan buruk, lah iya murah, bukan itu. Begitu saya pulang, itu saya lupa, ya, karena baru mau praktekin kan, belum tahu hasilnya, jadi saya marah. Sampai ngasih ini nih. Ya. Anak itu kayak kertas. Ya, udah dilurus-lurusin, habis dah, dibejak-bejak. Saya sampai ngomong begitu. Ya. Saya ambil, saya buang makanannya di depan anak saya. Untuk menunjukkan bahwa tadi saya mengatakan tidak boleh dan tidak boleh. Ini enggak, asal nangis dikasih. Dia tidak bisa keluar dari keinginannya nanti, tidak mampu menahan. Setiap nahan maka nangis sebagai cara untuk mendapatkan. Ya. Apalagi tuh, asal ada tetamu terus dikabulin, kena malu nangis. Kalau saya enggak, saya taruh depan tetamu suruh nangis. Ya, ini pendidikan.
Orang yang nggak ngerti mungkin itu dibiarin nangis anak. Enggak. Ya. Yang paham-paham, yang tidak-tidak. Itu pendidikan masalahnya. Kayak ditinggal nangis anak tuh. Orang tua, hati mah kayak dirorot. Lah kalau misalnya kasihan, enggak ngaji-ngaji saya. Tapi ada cara untuk ini. Saya pulang nanti datang lagi dan kita pergi. Enggak ikut, enggak. Di jalan saya sedih. Aduh, ya Allah, ya Allah. Nanti kita penuhi janjinya itu. Itu maksudnya nafsu itu bocah. Kalau enggak nafsu itu jangan, enggak ntar dikasih. Kacau. Itu wajah syebehnya begitu. Nah kalau bikr, kalau muda banget, dia tidak mampu menanggung riyadhah itu, menanggung nafsu untuk riyadhah. Awalum baina dzalik, ya maka pertengahan, nisf baina ma dzukir, dari apa yang disebut, ya awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun, ya awanum baina dzalik. Kemudian qala lana rabbaka yubayyin lana, nanya lagi tuh, ma launuha, apa warnanya? Safra li'anna launal jismi aswad li'adamin nuriyah bihi aslan. Ya, ketika ditanya apa warnanya, kalau mau tahu warnanya, warna kuning, karena warna kuning itu ya warna cahaya gitu. Karena warna tubuh itu hitam, karena tidak ada nur di dalam jism itu, di dalam tubuh pada asalnya. Walaunun nafsin nabatiyah akhdar, kalau warna nafsu nabati itu akhdar. Apa akhdar itu? Hijau. Lidzuhuri nuriyati fiha, karena munculnya cahaya di dalamnya. Wa ghalabatus sawad 'alaiha li adami idrakiha. Dominasi hitam ke atas tubuh nafsu itu karena ya tidak mendapatkan nafsu nabatiyah. Walaunul qalbi abyad, warna hati putih, litajarudihi anil jism, karena tidak ada tubuhnya. Wa quwwatu idrakihi, karena punya kekuatan untuk idrak, memahami. Wa kamalun niriyatihi, dan sempurna cahayanya. Falazima an yakuna launun nafsil hayawaniyah bil hayawanatil azm ahmar, ya litarakku binuriyati idrakiha wa sawadi ta'alluqiha bil jism. Maka mesti warna nafsu hayawani itu ya, yang ada pada setiap hayawan yang ajam, yang bukan manusia, hayawan yang ajam itu hayawan binatang, itu merah karena cahaya idraknya disusun, dan hitamnya karena ta'alluq kepada tubuh. Idil hamrah launun bainal bayad was sawad, karena merah itu adalah warna antara putih dan hitam. Wa murakabun minhuma, dan campuran daripada keduanya. Merah itu adalah asalnya putih dan hitam. Lakin as-sawad fihi aktsar, hitamnya lebih banyak. Wa fil insan, dan di dalam manusia asfar, kuning. Kalau tadi kan hayawanatul ajam, ya hayawan ajam itu hayawan yang nggak bisa ngomong, itu hayawan binatang. Tapi manusia adalah hayawanun natiq, ya, hayawan yang berakal dan bisa bicara. Ya. Maka kalau di hayawan binatang itu, ya, di dalam tubuhnya ada campuran warna merah, warna hitam dan warna putih. Gitu. Yaitu hatinya. Ya. Tetapi dalam manusia itu asfar, kuning, li ghalabati nuriyati idrakiha bi mujawaratil qalbi, karena nur idraknya
ya, itu berdampingan dengan hati. Idhi safrah hamratun alaihal bayad. Kuning itu adalah merah yang mengalahkan warna putih. Ada warna putih dengan merah, banyakkan merahnya jadi kuning. Artinya nafsu hayawan binatang merah, tapi kalau nafsu manusia kuning. Gitu. Faqi'ul launuha, pekat kuning warnanya. Lisafa istidadiha, karena punya kejernihan, punya kemampuan yang jernih. Wasya'shani su'a'i nuril qalbi alaiha, dan memancarnya bersitan cahaya hati ke atas nafsu itu. Tasurun nazirin, ya, itu kan maknanya yang menyenangkan orang yang melihat. Liquwati nur istidadiha, karena kekuatan cahaya istidad, kemampuannya itu. Istidad itu kemampuan. Wa tasyasyu'iha, dan terbesitnya cahaya itu kuat. Wan nazirun, dan orang yang melihat humul kamilun muttali'una 'alal istidad. Nah, orang yang kamil itu melihat kemampuan dirinya, liwujubi mahabbatihim, karena ya mereka wajib, ya, karena mereka ujub, karena mereka mewajibkan dirinya untuk liwujubi, karena cintanya mereka begitu kuat, ya, wujub mahabbatihim, ya, cintanya itu betul-betul, ya, wajib, mesti gitu. Lil musta'iddin al mustabsirin, ya, bagi orang yang punya istidad, kekuatan, dan orang yang melihat, ya, wa zauqihim bi khudurihim, dan juga karena wajibnya zauq mereka dengan hadirnya mereka kepada Allah. Ya. Itu tafsir Isari Safra tuh, qala lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, qala innahu yaqulu innaha baqarah. Nafsu itu warnanya kuning kalau manusia, kalau binatang merah. Ya, kenapa merah? Karena hatinya putih, kemudian tubuhnya warnanya hitam. Ya, lambang warna itu, karakter warna. Ya. Imam Ibnu Arabi itu punya kitab tentang karakter warna, karakter huruf, karakter bilangan, karakter yang semuanya menjelaskan tentang sifat-sifat ketuhanan, ciptaan Allah. Ya. Kalau manusia kuning itu karena merah dan putih. Ya. Tubuhnya merah, hatinya putih. Gitu. Maka kuning itu menunjukkan warna kesiapan diri untuk mendapatkan anwar cahaya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Innal baqara tasyabaha alaina likasratil baqar al mausuf bihadha sifat. Ya. Sesungguhnya sapi itu banyak yang sama, ya, bagi kami itu. Karena banyaknya sapi yang bersifat seperti sifat itu. Ay kasratu asnafil musta'iddin wa ma kullu musta'iddin taliban. Banyaknya golongan orang yang punya kesiapan untuk menerima cahaya itu. Tapi tidak semua orang mencari. Ya, sebetulnya setiap orang, dia duduk saja misalnya di majlis zikir, terus injizab. Apa injizab itu? Terpesona kepada Allah. Tapi karena dia tidak mencari, ya, tidak ngaji, tidak berzikir, tidak, ya. Akhirnya ada kesiapan, tapi tidak mendapatkannya. Kama qila ma kullu taba'in qabilan wala kullu qabilin taliba. Setiap karakter ada yang punya kesiapan untuk menerima, tetapi tidak setiap orang yang menerima mencarinya. Nah, maka pantas, ya, dulu masyaikhuna tuh, ya, para masyaikh mengatakan, ada anak muda punya istidad tetapi ada dalam lingkungan yang buruk. Ya, tinggal tarik saja dan cepat. Ya.
Ada orang lagi belajar agama tidak punya istiqdad, tidak punya qabiliyah. Ya. Habis belajar agama, binalnya bukan main nafsunya. Ya. Kembalinya kepada ilmunya nanti kalau sudah banyak kehancuran, kejatuhan. Karena istiqdadnya lemah. Ya. Sama orang di atas 40 baru mulai ngaji, kacau. Ya, baru mulai ngaji, kacau. Maka orang 40, waduh, ngapal udah nggak bisa ya secara umum. Apalagi ya ada mindset seperti itu udah makin nggak bisa. Itu Al-Farabi dia belajar filsafat dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani, dari bahasa. Baru kemudian dia mempelajari bahasa Arab tuh. Nah, dia ngelihat kalau bahasa Arab ini untuk memahami Quran dan hadis kudu bisa nahu. Dia belajar nahu. Dan pada saat itu umurnya 40 tahun. 40 tahun baru mulai belajar seperti orang ya, 8 tahun, 9 tahun. Dia belajar dalam tempoh 15 tahun menjadi pakar nahu. Ya. Jadi dalam daftar nama-nama ahli nahu Al-Farabi muncul. Padahal belajarnya setelah umur 40 tuh. Ya. Taib. Wala kullu talibin sabira, dan tidak juga semua orang yang mencari sabar. Wala kullu sabirin wajida, dan tidak semua yang sabar juga dapat. Wa inna insyaallah la muhtadun. Semoga ya, kami termasuk orang yang mendapat petunjuk. Untuk apa? Untuk ila zabihadihil baqarah, untuk menyembelih baqarah ini, nafsu ini. Wa qauluhum insyaallah dalilun ala istidadihim li ilmihim bi annal umur muta'alliqa bi masyiatillah. Kenapa mereka tuh bilang insyaallah? Itu indikasi dalil bahwasanya dia punya kesiapan. Ya. Punya kesiapan. Karena dia mengetahui bahwa semua perkara itu bergantung kepada masyiatullah. Muyassirah bitaufiqihi, muyassarah dan mudah dengan taufik Allah. Walihadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam yastasnau lama zafaru biha abadad dahr." Lau lam yastasnau, kalau mereka tidak apa istasnau itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Membuat pengecualian ya istisna, maka mereka tidak akan mendapatkannya selama-lamanya. Ya. Ini hadis apa ya? Laulam yastasnau lama zafaru itu kan mendapatkan. Istasna itu artinya andaikan dia tidak membuat pertanyaan-pertanyaan itu, pengecualian, yang mana sih, mereka nggak mendapatkan sampai yang benar begitu. Ini seolah tafsiran itu positif seolah-olah begitu. Ya. Padahal dari satu sisi ya, itu tidak positif. Namun penafsiran yang
yang isari, ya, untuk melawan hawa nafsu itu punya kesusahan, punya usaha yang berat. Tidak tua, tidak muda, artinya betul-betul memelihara istidadiyah itu, ya, maka betul-betul harus melakukan kesungguhan dengan bertanya sampai betul-betul dia dapat melakukan sesuatu perintah itu dengan baik, ya. Karena Nabi ada pernah bersabda, laulam yustasnau, kalau tidak mereka itu banyak membuat pengecualian, kan artinya tanya apa ini, oh kenapa ini apa artinya, maka niscaya aku tidak dapat menjelaskan kepada mereka, karena selalu mereka bertanya, maka mereka mendapatkan, ya, apa yang dicarinya, gitu. Seolah-olah beliau memberikan tafsir isarinya dengan dalil, ya, yang memandang bahwa pertanyaan-pertanyaan itu adalah positif, gitu, untuk mengetahui mana yang terbaik dalam melawan hawa nafsu. Ya. Baik. Kita tunda sampai di situ, kita sambung nanti karena panjang ini tafsirannya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.